Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cikgu Sumber Kudus. Baik adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas soal pilihan ganda pada materi IPS bab 2, yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Soal yang pertama, hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia disebut A. Status sosial, B. Peran sosial, C. Interaksi sosial, D. Proses sosial. Pembahasannya adalah, jika status sosial itu diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain. Sementara peran sosial adalah sebagai seperangkat perilaku, hak, kewajiban, kepercayaan, dan norma sosial yang terhubung sebagaimana dikonseptualisasikan oleh orang-orang dalam situasi sosial. Interaksi sosial yaitu hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antar orang perorangan dan kelompok manusia. Sedangkan proses sosial adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu jangka waktu yang sedemikian rupa, sehingga menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Maka di sini jawaban yang benar adalah yaitu interaksi sosial. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang kedua. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila memiliki syarat A. Hubungan dan akibat, B. Proses dan tindakan, C. Kontak dan komunikasi, D. Aksi dan reaksi. Pembahasannya adalah, untuk syarat utama interaksi sosial itu ada dua, yaitu kontak dan komunikasi. Maka di sini jelas jawabannya adalah C, yaitu kontak dan komunikasi. Soal yang ketiga, seorang bayi yang baru lahir, ia akan melakukan kontak sosial dengan ibunya. Itu merupakan salah satu contoh bentuk kontak sosial antara A. Kelompok, B. Orang perorangan, C. Perorangan dengan kelompok, D. Kelompok dengan kelompok. Pembahasannya, menurut Gilin dan Gilin, ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu interaksi antara individu dengan individu, contohnya Hana bermain kelereng dengan Haya. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok, contohnya ibu guru sedang menjelaskan materi kepada murid-muridnya di kelas. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dan kelompok, contohnya tim voli SMP Negeri 47 Sejunjung sedang berhadapan dengan tim voli SMP Negeri 4 Sejunjung. Maka di sini jawaban yang tepat adalah B, yaitu interaksi yang terjadi antara orang perorangan. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan contoh dari terjadinya proses interaksi sosial. A. 2 orang anak saling bersalaman dan saling berbicara. B. Orang Indonesia bertemu dengan orang Arab. C. Seorang laki-laki memperhatikan seorang gadis. D. Seorang anak sedang menelpon temannya. Pembahasannya adalah, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan yang berupa timbal balik antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Untuk hubungan timbal balik di sini, maka jawaban yang tepat itu adalah A. 2 orang anak saling bersalaman dan saling berbicara. Nomor 5, yang tidak termasuk faktor-faktor berlangsungnya proses interaksi sosial adalah A. Imitasi, B. Sugesti, C. Simpati, D. Asimilasi. Pembahasannya, faktor-faktor berlangsungnya proses interaksi sosial adalah yang pertama imitasi, kedua sugesti, ketiga simpati, 4 identifikasi. Maka jawaban yang tepat di sini yang tidak termasuk faktor-faktor berlangsungnya proses interaksi sosial adalah D. Asimilasi. Nomor 6.
Jika seorang anak kecil melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, kemudian anak tersebut mencoba melakukan apa yang telah ia lihat. Tindakan anak tersebut dinamakan A. Identifikasi, B. Imitasi, C. Simpati, D. Sugesti. Pembahasannya kita lihat satu persatu. Kalau identifikasi itu artinya adalah suatu keinginan dalam diri individu untuk menjadi sama dengan individu lain yang ditiru. Contoh, seorang pria sering mengidentifikasikan dirinya mirip dengan artis yang dikaguminya. Yang kedua, imitasi. Imitasi adalah suatu tindakan meniru atau mengikuti individu lain dalam segala hal. Contoh, banyak anak-anak sekolah yang mengikuti gaya berbusana Korea. Yang ketiga adalah simpati. Simpati adalah suatu perasaan tertarik yang muncul dalam diri individu, sehingga membuatnya seolah-olah berada dalam keadaan individu lain. Contoh, seorang pria yang simpati terhadap perempuan, sehingga menimbulkan perasaan cinta di antara keduanya. Sementara itu, sugesti merupakan suatu tindakan yang memberikan pengaruh kepada individu lain dengan cara-cara tertentu, sehingga individu tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Contohnya adalah iklan minuman energi yang diperankan oleh seseorang yang seolah-olah lemas dan setelah meminum itu menjadi kuat dan bertenaga. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah imitasi, yaitu tindakan meniru atau mengikuti individu lain dalam segala hal. Nomor 7. Bentuk kerjasama di dalam masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan nama A. Gotong royong, B. Kooptasi, C. Akulturasi, D. Asimilasi. Kita lihat bahwa gotong royong mempunyai arti bekerja bersama-sama, yaitu berupa tolong-menolong, bantu-membantu di antara anggota-anggota suatu komunitas. Gotong royong merupakan sesuatu yang sudah mendarah daging, bahkan menjadi kepribadian bangsa dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, hampir seluruh daerah di Indonesia menanamkan nilai gotong royong. Maka di sini jawabannya adalah A, yaitu gotong royong. Soal nomor 8. Lembaga sosial yang terbentuk dalam masyarakat melalui ikatan perkawinan disebut lembaga. A. Perkawinan, B. Keluarga, C. Ekonomi, D. Agama. Kita lihat bahwa lembaga sosial itu ada 5, yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang punya peran dan fungsi tersendiri. Lembaga ini terbentuk melalui ikatan perkawinan. Maka jelas di sini jawabannya adalah lembaga keluarga. Nomor 9. Lembaga sosial yang mengatur hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup disebut lembaga. A. Pendidikan, B. Agama, C. Ekonomi, dan D. Politik. Kita lihat pembahasannya. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Sementara lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat. Dan lembaga ekonomi merupakan lembaga yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dan lembaga politik merupakan lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara, seperti urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan negara. Di sini jawaban yang tepat adalah C, yaitu lembaga ekonomi. Nomor 10. Di bawah ini yang termasuk ciri-ciri dari pendidikan informal adalah A. Pendidikan berlangsung dalam lembaga pemerintah. B. Terdapat kepemimpinan yang jelas. C. Adanya batasan lama studi. D. Pendidikan berlangsung di keluarga. Kita lihat apa ciri-ciri dari pendidikan informal. Di antaranya yaitu proses belajar berlangsung tanpa ada pendidik dan peserta didik, namun antara orang tua dengan anak, atau pendidikan berlangsung di keluarga. Kemudian tidak mengenal persyaratan usia. Kemudian tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi.
dan tidak ada kurikulum tertentu yang harus dijalankan, serta tidak ada jenjang dalam proses pendidikannya. Selain itu, proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus tanpa mengenal ruang dan waktu. Tidak terdapat manajemen yang jelas dalam proses pembelajaran, serta tidak menggunakan metode yang komplikatif, yang sulit dimengerti atau sulit dilaksanakan, dan tidak terorganisasi secara struktural. Maka di sini jawaban yang tepat adalah D. Pendidikan berlangsung di keluarga. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.